Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswaul Azmi. Di sini saya akan menjelaskan tugas proposal penelitian yang berjudul Analisis penggunaan brand ambassador terhadap minat beli pada Tokopedia di masa pandemi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu di masa pandemi saat ini, perdagangan atau jual beli beralih pada transaksi melalui internet, di mana penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung. Mereka bisa melakukan tawar-menawar serta transaksi jual beli menggunakan metode internet. Dalam bidang perdagangan, perkembangan teknologi dinamakan dengan perdagangan elektronik, di mana perdagangan atau jual beli menggunakan metode internet yang sering disebut dengan electronic commerce atau e-commerce. Pada saat ini di dunia bisnis kini sudah tidak asing lagi. Di negara-negara berkembang maupun negara maju, banyaknya pengguna internet di dunia pada saat ini itu merupakan peluang bisnis yang sangat baik bagi para mereka yang mempunyai bisnis entah itu online atau offline. Mereka mempunyai offline store, tapi mereka juga memasarkan melalui website atau marketplace online yang lainnya. Yang selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh brand ambassador terhadap minat beli pada Tokopedia, dan juga bagaimana pandangan Islam terhadap sistem brand ambassador tersebut. Yang selanjutnya, landasan teori. Pada landasan teori kali ini yang akan kita bahas yaitu pengertian dari brand ambassador. Barrow dan Mosley dalam bukunya mendefinisikan brand ambassador sebagai mereka yang berkomitmen penuh untuk perusahaan dan untuk pekerjaan atau karir mereka. Indikator dari brand ambassador tersebut sendiri yaitu SIM menyebutkan dalam bukunya bahwa terdapat dua atribut umum yang berkontribusi pada efektivitas endorsers, yaitu credibility dan attractiveness. Atribut-atribut tersebut masing-masing memiliki sub-atribut yang berbeda. Di antaranya terdapat truth of risk dan expensive yang merupakan dimensi dari credibility. Beberapa indikator dari brand ambassador yaitu yang pertama, kepercayaan, mengacu pada kejujuran, integritas, dan sumber yang dapat dipercaya. Secara umum, endorser harus meyakinkan bahwa mereka tidak berusaha untuk memanipulasi para audiens atau para calon konsumen dan objektif dalam presentasi mereka. Yang kedua, keahlian, mengacu pada pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang dimiliki oleh endorser karena berhubungan dengan merek yang dibawanya. Seorang endorser yang dianggap sebagai seorang ahli pada subjek tertentu lebih persuasif dalam mengubah pendapat audiens atau para calon konsumen yang berkaitan dengan bidang keahliannya daripada seorang endorser yang dianggap sebagai seorang yang tidak ahli. Untuk yang selanjutnya, daya tarik fisik merupakan atribut yang sangat penting, mencakup karakteristik dasar yang mungkin dirasakan konsumen antara lain keterampilan intelektual, sifat kepribadian, gaya hidup, kecakapan atletik, dan lain-lain. Poin yang selanjutnya yaitu rasa hormat, mewakili penghargaan atau penghormatan untuk seseorang karena kualitas dan prestasi pribadinya. Individu yang dihormati pada umumnya disukai. Inilah faktor yang dapat meningkatkan ekuitas merek ketika mereka mengendorse suatu barang. Orang tersebut adalah orang yang disegani atau disukai, memiliki endorsement relationship yang kuat dengan brand. Yang selanjutnya, poin yang kedua yaitu minat beli.
Pengertian dari minat beli itu sendiri yaitu, menurut Keller, minat beli merupakan seperangkat tindakan yang berkaitan erat dengan sikap dan pertimbangan merek, serta fokus pada kemungkinan membeli merek atau beralih ke merek lain. Yang selanjutnya, dimensi minat beli. Menurut Keller, dalam bukunya menyebutkan dalam sebuah penelitian berdasarkan psikologi menunjukkan bahwa minat beli kemungkinan besar dapat diprediksi sebagai pembelian yang sebenarnya ketika ada korespondensi antara keduanya. Dalam dimensi berikut ini, yang pertama action, target, contact, time. Dengan kata lain, ketika pemasar meminta konsumen untuk memperkirakan kemungkinan mereka membeli produk atau merek tertentu, pemasar harus menentukan dengan keadaan yang dengan tepat tujuan pembelian, lokasi pembelian, waktu pembelian, dan sebagainya. Untuk poin yang ketiga, di sini kita akan menjelaskan brand ambassador dalam perspektif ekonomi Islam. Saat ini, kegiatan periklanan lebih mengutamakan kepentingan bagi pribadi atau perusahaan dibandingkan kepentingan masyarakat umum. Hal ini dikarenakan banyaknya produk yang diiklankan terlalu melebih-lebihkan kualitas produk atau jasa mereka, bahkan mengandung unsur penipuan. Pandangan positif terhadap barang atau jasa akan muncul ketika iklan yang ditampilkan sesuai dengan keadaan produk yang sebenarnya dan mengandung unsur kejujuran. Juga demikian, pembeli akan merasa puas terhadap pembelian dan tidak dirugikan akan hal ini. Dalam Islam terdapat etika dalam melakukan komunikasi pemasaran, yaitu kejujuran komunikasi. Berikut ini beberapa sikap kejujuran komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang brand ambassador dalam mempromosikan produk atau jasanya. Yang pertama yaitu sifat sidik atau jujur. Sifat sidik yaitu adanya kesesuaian yang disampaikan dari berbagai media periklanan yang mengandung kejujuran. Brand ambassador harus memiliki sifat sidik. Dengan sifat jujur yang dimiliki brand ambassador, maka konsumen tidak akan merasa kecewa karena ada yang dipromosikan oleh brand ambassador itu merupakan sebuah kejujuran. Yang kedua yaitu amanah atau dapat dipercaya, yaitu memelihara kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah dihasilkan. Jadi setelah konsumen percaya terhadap sebuah produk karena apa yang dikatakan brand ambassador itu jujur, maka tugas selanjutnya yaitu menjaga kepercayaan konsumen tersebut dengan selalu menjaga kualitas dan kerealan sebuah produk tersebut. Yang ketiga yaitu berlandaskan pada sebuah kebenaran. Sebagai seorang brand ambassador, tentu harus melakukan promosi atau memperkenalkan produk atau jasa berlandaskan pada sebuah kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 28. Yang artinya, dan Allah mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Ayat di atas menerangkan bahwa sebuah kebenaran, maka Allah SWT akan dengan kekuasaannya dan kebijaksanaannya akan menjadi penolong dan penyokongnya, kendati tampak kebencian dan permusuhan orang-orang kafir kepada kebenaran itu. Dalam komunikasi sesama manusia, harus berlandaskan kebenaran apa adanya atau sesuai pada fakta yang ada. Poin yang selanjutnya yaitu tidak adanya fiktif demi keuntungan material. Tidak hanya berlandaskan kebenaran, namun berbicara tidak adanya fiktif atau omong kosong, hanya demi keuntungan material semata yang dapat merugikan konsumen, juga perlu dimiliki oleh seorang brand ambassador. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 6, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Yang poin selanjutnya yaitu kerangka pikiran. Kerangka berpikir merupakan alur yang digunakan dalam penelitian ini.
yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis setelah mempunyai teori yang mendukung dalam penelitian ini. Berdasarkan pada pendahuluan dan landasan teori di atas, maka dapat disusun sebuah model penelitian teoritis mengenai pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian pada Tokopedia. Yang pertama yaitu antara brand ambassador dan masa pandemi yang kemudian menghasilkan sebuah keputusan pembelian. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis dari penelitian ini yaitu H0 sama dengan tidak terdapat besaran pengaruh boyband BTS sebagai brand ambassador terhadap keputusan pembelian pada Tokopedia. Dan hipotesis yang kedua HA, terdapat besaran pengaruh boyband BTS sebagai brand ambassador terhadap keputusan pembelian pada Tokopedia. Poin yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Desain penelitian pada metode ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada fenomena-fenomena yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi dan dikaji secara kuantitatif menggunakan angka-angka dan pengelolaan statistika. Yang selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Yang mana populasi merupakan kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek atau individu yang sedang dikaji dalam penelitian. Populasi dapat tidak hanya sebatas pada sekumpulan orang-orang, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Yang kedua yaitu sampel penelitian. Sample size menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Pada penelitian ini menggunakan sampel size pada mahasiswa FEB UMPP. Yang kedua, teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Menurut Sugiono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Melihat pernyataan di atas, penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu probability sampling dengan metode simple random sampling. Menurut Sugiono, dinyatakan sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkat yang ada dalam populasi itu. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang pertama yaitu data primer, adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti dan diperoleh langsung dari sumbernya. Data tersebut berkaitan dengan variabel yang telah ditentukan oleh peneliti. Kuesioner menjadi teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti dan akan disebarkan kepada mahasiswa FEB UMPP. Data yang kedua yaitu data sekunder. Menurut David A. Gray, data sekunder adalah rangkaian analisis yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang berbeda. Data yang dimaksud adalah data yang berasal dari sensus, survei maupun dokumen yang lainnya. Pada penelitian ini, data sekunder peneliti yaitu jurnal, skripsi, dan website yang berkaitan dengan penelitian ini. Poin yang selanjutnya yaitu poin teknik pengumpulan data. Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang nantinya data peneliti diolah untuk menghasilkan data tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala Likert. Juga sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Skala Likert dapat meniadakan pilihan jawaban yang dapat diartikan belum mampu memberikan jawaban. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan kuesioner berbasis online yaitu Google Form dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur jawaban responden.
Responden disajikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diminta untuk memberikan jawaban. Jawaban-jawaban persetujuan dari responden dapat diberi skor sebagai berikut. Yang pertama, saat setuju mendapat skor 4, setuju skor 3, tidak setuju skor 2, sangat tidak setuju skor 2. Uji validasi dan reliabilitas. Uji validasi digunakan untuk uji yang ditunjukkan untuk mengetahui suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang selanjutnya uji yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama. Metode yang digunakan metode koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan karena koefisien ini menggunakan variasi dari item baik untuk format benar atau salah atau bukan. Seperti format pada skala Likert, suatu variabel dikatakan reliable apabila kriteria suatu pengujian menunjukkan nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60, maka ukuran kuesioner yang dipakai sudah reliable. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.